Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semuanya, pembahasan kali ini yaitu mengenai seputar resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online Adapundi. Jadi buat teman-teman semuanya pengguna pinjaman online Adapundi, nanti boleh kalian berbagi pengalaman dengan cara mengetikkannya di kolom komentar. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana resiko apa saja yang akan kalian hadapi, yang akan kalian rasakan ketika telat bayar atau bahkan gagal bayar di aplikasi pinjaman online Adapundi. Silakan kalian simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, Adapundi merupakan aplikasi pinjaman online legal karena sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Buat teman-teman semuanya yang mungkin baru saja mengenal yang namanya aplikasi Adapundi dan mencoba mengajukan pinjaman dengan cara mengajukan data-data, verifikasi data sesuai dengan KTP, lalu foto selfie, lalu mengisi nomor rekening sesuai dengan nama kalian. Nah, mungkin kalian pasti akan dikasih limit ketika verifikasi data yang kalian ajukan itu disetujui oleh pinjaman online Adapundi. Biasanya Adapundi ini untuk yang pertama kali mengajukan pinjaman biasanya dikasih limit 800.000 sampai 1 juta rupiah. Itu juga ditentukan oleh skor kredit data-data yang kalian ajukan. Ketika kalian mengajukan pinjaman itu pencairannya tidak lebih dari 2 jam, bahkan ada yang 15 menit sudah dicairkan ke rekening kalian. Itu sangat cepat sekali Adapundi ini. Nah, Adapundi ketika menawarkan tenor itu biasanya untuk yang pertama itu ditawarkan tenor yang 30 hari sekali bayar. Jadi pinjam 800.000 atau contohnya pinjam 1 juta, tenornya 30 hari sekali bayar itu jadi 1.120.000 karena perhitungan bunganya itu 0,4% per harinya. Nah, ketika kalian berusaha terus menjadi nasabah prioritas dari Adapundi, itu secara perlahan-lahan nanti tenor yang ditawarkan itu akan sedikit dirubah. Jadi ada tawaran-tawaran tenor yang lain dari pinjol Adapundi ini. Ada yang tenornya 30 hari dengan 2 kali pembayaran. Jadi per 15 hari sekali dibayarkan, lalu periode kedua hari ke-30. Tapi itu bunganya lebih besar dari periode 30 hari dengan 1 kali bayar. Jadi buat teman-teman semuanya harus hati-hati ketika ada tawaran-tawaran tenor lebih panjang, tenor lebih lama, itu secara logika kalian pasti sudah tahu. Yang namanya tenor yang ditawarkan lebih lama otomatis perhitungan bunganya juga akan lebih besar. Jadi sebaiknya kalau kalian yang sudah terlanjur mengajukan data-data, sebaiknya kalian mengambil tenor yang 30 hari 1 kali pembayaran saja. Sehingga perhitungan tingkat bunganya juga tidak terlalu tinggi dan mayoritas biasanya sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, karena pinjol ini mungkin tidak mau rugi, jadi mereka berinovasi dengan cara menawarkan tenor-tenor yang lebih lama, ada yang 30 hari tapi 2 kali bayar, per 15 hari sekali harus bayar, itu perhitungan bunganya beda akan lebih besar dari 30 hari, periode 30 hari tapi 1 kali bayar. Apalagi ada yang 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan dengan periode pembayaran per 15 hari sekali, itu perhitungan bunganya akan sangat tinggi sekali. Jadi kalian tetap berhati-hati ketika kalian berusaha terus merawat pinjol Adapundi. Dan suatu saat nanti, saat kalian sudah berusaha loyal, sudah menjadi nasabah prioritas Adapundi, kalian setiap melakukan pembayaran itu kan nama virtual akunnya, nama aplikasinya tuh, aplikasi Adapundi. Tapi pada suatu saat nanti kalian akan menemukan atau kalian akan dihadapkan pada suatu pembayaran cicilan kalian itu nama nomor virtual akunnya berubah jadi perusahaan lain.
Nah, ketika hal itu terjadi, saya selalu menyarankan kalian jangan coba-coba untuk melanjutkan pembayaran karena khawatir kalian akan terjerat. Karena menurut informasi, apabila nomor virtual akun yang dituju sudah berubah dengan nama perusahaan lain bukan nama aplikasi pinjolnya, itu perhitungan bunganya juga akan lebih besar. Dan itu akan berpotensi menjerat kalian, menjebak kalian ke dalam sebuah hutang, ke dalam sebuah lingkaran hutang yang nantinya akan semakin membesar apabila kalian terus berusaha membayar dengan cara apalagi sampai gali lubang tutup lubang, mencari hutangan yang lain. Nah, itu akan sangat beresiko sekali untuk kalian. Jadi sebaiknya jika hal itu sudah terjadi, kalian hentikan pembayaran. Takutnya nanti ada dugaan data-data kalian dialihkan ke perusahaan lain melalui aplikasi pinjaman online Adapundi. Oke ya. Dan resiko yang akan kalian hadapi ketika kalian telat bayar atau bahkan gagal bayar di aplikasi pinjaman pinjaman online Adapundi, 3 hari sebelum jatuh tempo itu biasanya sudah ditelepon oleh DC pinjolnya menanyakan perihal tagihan kalian yang belum dibayarkan. Lalu setiap hari itu pasti ada telepon. Setelah jatuh tempo akan lebih sering lagi ditelepon. Lalu setelah 1 hari selain penelponan mulai chat WA yang lebih sering, lebih intensif lagi menanyakan perihal tagihan kalian yang belum dibayarkan. Karena kalian memang alasannya tidak punya uang untuk bayar, tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar, akhirnya kalian terpaksa gagal bayar. Dari situlah mulai yang namanya teror chat WA, penelponan, lebih sering lagi sehari bisa puluhan telepon, sehari bisa ratusan telepon yang dikirimkan atau yang dilakukan oleh DC-DC pinjaman online Adapundi ini. Jadi kalian kuncinya harus kuatkan mental dan tetap berpikir tenang, tetap berpikir santai. Jangan sampai terlalu panik yang berlebihan. Jangan sampai kalian merasakan rasa takut dan rasa cemas yang berlebihan. Dan resiko yang lain ketika kalian gagal bayar di aplikasi Adapundi itu, data-data kalian akan bermasalah, data-data kalian akan buruk dan skor kredit data-data kalian akan buruk dan kemungkinan kedepannya kalian tidak bisa lagi meminjam uang di aplikasi pinjaman online Adapundi dan juga mungkin saja tidak bisa lagi meminjam uang di aplikasi pinjaman online yang lainnya. Tapi kalian jangan khawatir kalau misalkan kalian sudah tidak punya atau tidak bisa meminjam uang di aplikasi pinjaman online, sebaiknya kalian stop saja, jangan pernah lagi meminjam uang di pinjaman online. Dan buat teman-teman semua yang saat ini belum mengenal yang namanya pinjaman online, saya selalu menyarankan jangan coba-coba untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online kalau kalian tidak paham dengan aturan pinjam meminjam, aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online. Karena khawatir ketika kalian tidak paham hal itu, suatu saat nanti kalian melakukan hal salah dan terjerat dalam lingkaran hutang di pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat. Buat teman-teman semua yang saat ini punya pengalaman yang berbeda atau bahkan pengalamannya hampir sama, silakan kalian bisa bagikan pengalaman kalian di kolom komentar agar bermanfaat buat teman-teman yang lain yang saat ini ketakutan karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online Adapundi. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.